Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, selamat hari Jumat. Nah, kalau biasanya Cak Edi kalau hari Jumat ini Rainyo itu sudah sumringah, sudah mereka-reka untuk menyambut weekend. Betul, yang Amal. Betul. Jadi kita harapkan pemirsa di rumah semoga selalu sehat dan juga pastinya selalu semangat ya, karena tak terasa kita sudah di awal bulan lagi. Awal bulan lagi di 3 Mei 2024. Betul. Jangan sampai lupa juga pemirsa saksikan Halo Palembang setiap harinya. Nah, kaget kita sampai selesai dengan jam 10 berewangan dengan aku Cik Amal dan juga Mang Cik Edi. Tentunya kita bakal kaget ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber sesuai dengan tema kita hari ini. Betul. Itu dia. Apakah temanya? Jadi tema kita ini berkaitan dengan buku. Baca buku. Nah, tapi Cik Edi banyak tantangannya sekarang baca buku ini karena teknologi sudah semakin maju. Nah, itu dia, karena buku ini sekarang kalau Pak Cak diomongin sudah ditinggali. Nah, Cak mana sih tantangan ke depan untuk anak-anak kita, teman-teman kita tetap agar menjadi hobi ya, jadi atau kebiasaan. menjadi edik dalam membaca buku itu betul, Dewa. Amal. Baik, yang pasti pagi hari ini tentunya kita berdua berewangan sama narasumber sudah hadir. Ya pasti hari ini selamat pagi tentunya untuk Celinda Septiani Sebianto. Ini selaku founder dan juga presiden Buku-Buku Linda, pemuda berprestasi Sumatera Selatan 2022. Panjang ya ini. Panjangnya. Kita panggilnya apa sapanya? Cece Linda. Cece Linda. Apa kabar Cece Linda? Baik, sehat, bahagia. Wah, baik, sehat dan bahagia. Beda kalau muka-muka wong yang hobi baca ya. Agak-agak baca pikiran wong. Rasanya kalau jingga wong yang hobi baca itu mukanya tuh penuh dengan siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Wow, iya. Berarti yang harus kosong dijawab. Kayak dia berisi. Berisi. Otaknya berisi. Beda dengan kita ya. Jadi pokoknya kalau kita dompetnya yang berisi, tak apa-apa. Amin. Jumat ya, bagus. Dan juga pastinya kalau kita lihat wong yang hobi baca, Cik Edi, pastinya mereka sudah punya bekal, PD, percaya diri. Pastinya. Ya kan? Karena mereka punya ilmu. Punya ilmu yang sudah dapat dari mereka hobi baca tadi. Benar. Itu dia. Ya. Apakah benar itu Cece Linda? Ya. Betul benar ya. Betul sekali. Kita percaya diri. Karena sudah kan? mempersiapkan. Betul. Oke, kita pengen tanya nih seputar buku-buku. Ini juga founder juga presiden Buku-Buku Linda. Iya. Tertarik nih ini apa sih Kak dia? Iya. Sebenarnya isi dan juga apa nih terkandung di dalam dari buku Linda ini apa sebenarnya? Karena memang itu dia. zaman sekarang pun generasi muda juga sudah agak meninggalkan ini buku-buku ataupun juga literasi membaca ya. Karena akibat dari gadget tadi, terus juga mungkin kebiasaan dan lingkungan juga mempengaruhi. Nah, itu dia lingkungan juga yang mempengaruhi. Kita pengen tanya nih, Celinda awalnya hobi nih yang baca buku awalnya atau memang Cak Mano ini tertarik atau toke buku? Penuntun. Cak Mano tuh kira-kira. Oke. Sebenarnya awal mulanya aku tidak ada keinginan bangun komunitas. Jadi itu aku pernah baca satu artikel yang menunjukkan bahwa rata-rata orang di Eropa tuh membaca 20 buku setahun. 20 buku setahun? Iya, itu orang-orang di Eropa. Dan juga akses bukunya per orang itu 100-an, bahkan 200-an yang tersedia untuk dibeli oleh mereka. Dan aku bandingkan di Indonesia, ternyata rasionya cuma 0,01. Jadi satu orang nggak sampai baca satu buku dalam 1 tahun. Dan satu buku ditunggu oleh 90 orang. Jadi akses buku kita tuh terbatas dengan jumlah populasi kita yang banyak. Itu gapnya tinggi. Dan akhirnya aku penasaran, aku baca berapa buku sih setahun? Dan akhirnya buku-buku yang aku baca itu aku posting di Instagram. Dan booming. Akhirnya banyak yang nanya, boleh nggak join komunitasnya? Gimana cara joinnya? Komunitas apa? Aku nggak punya komunitas. Awalnya itu? Iya. Oh, aku bilang nggak ada. Aku jujur aja. Terus dia bilang, kenapa nggak buat? Aku tertarik juga. Aku udah pernah nulis Wattpad, tapi sekarang udah nggak lagi. Nggak ada motivasi lagi. Jadi dia mau nyari lingkungan itu. Nah, kalau kemarin awal baca buku tuh buku apa sih yang dibaca oleh Self improvement. Oh, memang pengembangan diri. Iya, buku pertama yang aku baca itu tentang bukunya Ikigai.
Ikigai itu menemukan passion dalam hidup. Passion, mission, vacation, profession. Kan kita anak muda nih krisis identitas. Iya, benar, lagi mencari jati diri. Betul. Gitu ya. Apa-apa ikutin FOMO, fear of missing out. Dan akhirnya baca buku itu dan tentunya kita mulai memetakan passion kita di mana. Kita dibayar di mana, kita punya skill di mana, dan akhirnya menentukan aku ke masa depan karena buku itu. Tapi sebenarnya ilmu membaca ataupun juga minat membaca dari Linda ini sendiri sudah dari kecil, dari SD ataupun juga dari TK, dari lingkungan orang tua ataupun juga langsung atau memang tiba-tiba muncul pada saat besar seperti ini. Sebenarnya awalnya terpaksa. Terpaksa. Iya, karena kan waktu SD itu kalau ranking dikasih hadiah sama orang tua. Jadi pelajaran-pelajaran ulangan tuh dipelajarin semua. Akhirnya ranking 3 besar sampai lulus. Terus SMP juga ranking 1-1 gitu, 1-2. Dan waktu SMA itu ikut olimpiade. Olimpiade yang aku IPA dan diajak oleh kepala sekolah langsung yang ekonomi. Jadi linjur kan. Jadi harus baca buku ekonomi itu dari awal sampai akhir yang tebal-tebal itu. Iya, betul. Iya. Sebenarnya tidak ada niat ya, tapi dipaksa sama kepala sekolah. Kamu bisa katanya. Jadi emang ku baca, aku pelajarin semua dan yang juara 1 di tingkat kabupaten dan provinsi. Wow, luar biasa. Dari segi membaca itu Cik Amal, Cik Linda ini langsung menangkap apa isi segala buku ekonomi. Nah, itu dia. Apa sih yang bisa sebenarnya langsung Kak Edi langsung dipetik tuh. Iya, kalau kita kan biasanya membaca buku galak lewat-lewat baik. Kalau Cik paling bertahan 2 hari. Atau pas ulangan baik. Lama Cik Edi kalau Cik ulangan selesai. Kalau Cik Amal mantol. Tidak masak sama sekali. Jadi memang sudah keterpaksaan, tapi yang pada akhirnya menjadi kebiasaan. Iya, karena bahagia hasil dari baca buku itu dapat penghargaan. Akhirnya yang lama-lama terpaksa jadi habit, kebiasaan. Nah, kita tanya juga nih ke Celinda. Kan sekarang tantangan makin kesini makin berat ya. Kita melihat Gen Z atau juga teman-teman seusia kita untuk membaca buku. Kayak kita lihat kalau di kafe-kafe itu ya pemirsa, kalau orang sudah membawa buku tuh rasanya kita aneh ya. Ini pasti uang apa? Iya, kayak uang lamo gitu. Uang lamo ya, bawa buku, bawa novel. Kuno ya kan? Kuno. Nah, itu gimana tuh tantangan dari Linda sendiri melihat fenomena gitu? Kebetulan salah satu visi misi dari buku-buku Linda, komunitas yang Linda ciptakan itu adalah menormalisasikan membawa buku kemanapun dan dimanapun. Jadi kami itu seminggu sekali kumpul, setiap orang membawa buku. Bebas ya buku ini? Bebas, tapi jangan buku utang ya. Boleh kok Kak, kalau mau mempelajari utang piutang. Iya, ada nota. Jangan ngerekap. Iya, tapi kebiasaan itu bawa buku apa tuh teman-teman? Self improvement. Semuanya rata-rata. Tapi ada juga yang bawa buku kuliah. Oh, gitu. Iya. Sama aja lah ya, sama baik lah ya. Iya. Bisa. Untuk improvement tiap orang lah. Betul. Iya. Nah, dari pertemuan itu biasanya dari kan sikok-sikok uang mendatang kumpul misalnya bawa buku. Nah, itu diceritakan misalnya dari hasil baca buku itu atau sharing berbagi sesuai dengan buku yang dibaca. Cak mana itu? Celinda. Itu di review buku yang dia baca itu apa, isinya itu apa. Jadi kita sekaligus juga mendengar dapat ilmu mereka, baru ya. Ilmu baru dari mereka. Iya, betul. Jadi setiap orang bawa buku yang dia suka, nanti kami videoin juga. Jadi ada di Instagramnya buku-buku Linda juga. Mereka baca itu sudah selesai, dibawa, di review, dikasih tahu ke teman-teman. Jadi kami kumpul, benar-benar dengerin satu orang. Nanti gantian. Orang ini udah selesai, pertengahan selesai kita ganti ke orang lain. Apa sih yang dia baca, apa yang dia dapat gitu. Yang bisa kita petik juga. Karena kita kan nggak baca semua buku yang mereka bawa itu. Iya. Jadi semakin banyak anggota yang hari itu datang baca buku, berarti semakin banyak ilmu yang kita dapat. Berarti Celinda ya. Iya, betul. Anggota komunitas kita itu 300-an se-Indonesia. Tapi kalau di Palembang sendiri yang sering didatangi? Ada 100-an. 100-an orang? 100-an. Nah, kalau untuk bertemu di satu event komunitas itu, berapa orang biasanya pesertanya Mbak Linda? 50-an. 50-an? Ternyata memang masih banyak ya Kak ya, pemuda-pemuda. 1 jam seharian Cak nyentuh bahas buku itu. Oh, enggak bahas buku semua. Ada juga All I Need to Hear. Jadi ada kisah inspirasi dari orang Babylonians yang emang menginspirasi banget. Itu kita dengerin kisahnya. Iya, jadi nggak hanya tentang buku juga, kisah hidupnya juga. Ada tuh satu temanku dari Babylonians yang memang dia dari desa banget, underprivileged, dan dia kecam lah sama warga kalau untuk apa sekolah tinggi-tinggi gitu-gitu. Dan sekarang dia jadi presidennya di organisasi di UIN. Pokoknya maju banget lah, dapat beasiswa gitu-gitu. Jadi dia dibuktikan ya dengan prestasi, benar. Kadang sakit hati itu juga jadi dorongan. Motivasi ya. Betul. Ya, dari kisah-kisah yang sudah kita baca itu. Betul. Kalau Linda? Cik Linda, kalau kita jengok, kalau untuk di Palembang Dewe nih, Cak mana sih minat dari yang baca ini sebenarnya?
atau memang sudah ada, atau memang tidak katik sama sekali, dan kepengennya dari komunitas buku Linda ini Cak Wan ini? Oke Kak, kalau tentang Palembang ya Kak ya, jadi Palembang ini ada beragam orang. Ada yang tingkat literasinya tinggi, ada tuh temanku yang 100 buku setahun. Setahun dia baca 100 buku. Caknya udah ngapa-ngapain lagi, dia baca buku, BK. Iya, Caknya. Karena orang tuanya kalau ada apa-apa dia dapat sesuatu gitu ya, achievement, dibelikannya buku. Jadi habit dari kecil dia SD baca buku. Iya. Makanya ngalir aja sampai dewasa, 100 buku setahun. Dan kemudian orang-orang yang seperti itu ada juga yang underprivileged, nggak ada akses buku, akses perpus juga jauh, itu nggak ada minat baca sama sekali. Mereka pengen sebenarnya ya. Sebenarnya pengen. Cuman fasilitasnya tidak ada. Iya, betul. Itu salah satu kekurangan kita, tantangan kita. Iya. Jadi bagaimana menyalurkan sebenarnya buku-buku yang di sini kita salurkan, distribusikan ke teman-teman yang di desa yang underprivileged tadi. Setuju. Celinda juga kita lihat di Kota Palembang ini mostly teman-teman yang ada di Presiden Buku-Buku Linda ini umur berapa sih, dari umur berapa sampai umur berapa? Kalau kami open recruitment 16 sampai 30 tahun. Jadi ada anak SMA sampai anak-anak S2. Iya. Jadi dari 16 tahun tamat SMA atau SMA itu masih? Masih SMA. Ada yang kelas 1 SMA. Kalau 16 tahun Cak Amal kemana lah tamat SMA Cak ini? Itu Cak. Iya. Cepat dia. Tapi agak dipercepat karena lebih pintar. Iya, tapi tetap ada orang-orang di bawah 16 tahun yang memang pengen join. Nggak apa-apa itu? Iya, jadi anak bawang, anggota bawang. Iya. Mengenal dulu lah ya di komunitas itu. Betul. Jadi bikin hobi mereka, daya tarik mereka untuk selalu berkumpul dan membaca buku itu. Betul. Setuju. Nah, kalau untuk menginspirasi, biasanya kalau teman-teman Linda kan ada juga nih yang nggak hobi baca buku. Iya. Iya kan, nggak semuanya kan teman-teman yang hobi baca buku. Ada juga biasanya hobinya yang baca tapi di handphone. Iya, digital. Betul kan, handphone digital. Nah, itu gimana sih cara mungkin meracuninya gitu loh dalam nggak apa-apa kok bawa buku, baca buku gitu. Gimana cara Linda sendiri? Kalau dari kami itu petikan buku itu ada aja yang menginspirasikan. Petikan itu kami posting. Kami buatin dalam bentuk reels dan itu menginspirasi orang. Akhirnya orang nanya judul bukunya apa. Gitu. Ya nanti mereka cari tahu. Karena kadang ada sesuatu yang relate dengan hidup mereka. Atau ada yang mereka perjuangkan. Nah mereka butuh buku itu. Betul. Karena mereka juga tidak hanya melihat pada halaman itu saja. Pasti dia harus dari awal kan bacanya. Betul. Salah satu buku Atomic Habits. Dia nyebutin juga kalau mau ngebentuk habit baru itu harus ada sesuatu yang sering terlihat. Jadi kalau marketing juga ya, marketing itu kalau dia sering melihat sesuatu, one day dia akan beli itu. Iya. Itulah kenapa orang-orang company itu jor-joran dalam marketing. Videotron, banner di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Karena marketing memang garda terdepan ya Cak ini ya. Berarti antara membaca buku ini sama dengan digital yang gadget sekarang ini berpengaruh ya, ada kaitannya. Sangat berpengaruh Kak. Karena orang-orang sehari-hari gadget semua kan. Jadi buku fisik itu kalau kuno atau orang-orang nggak mau lagi pegang buku fisik, kita posting itu dalam bentuk buku fisik yang selembaran gitu. Iya, suka kita stabiloin gitu kan. Kayak sesuatu yang menarik kan, karena ada daya tariknya tersendiri buku fisik itu. Menarik ya Cik Edi ya, karena memang sudah sangat kita kita lupakan lah kalau bisa dibilang. Betul, karena sekarang ini minat untuk baca buku itu agak kurang nih Cik Amal. Kebanyakan sekarang ini nonton TV, gadget. Zaman dulu kan kita lihat tuh biasanya lemari itu isinya buku galau perpustakaan zaman dulu Cik Edi. Bisa jadi juga sekarang ini kalau perpustakaan jarang dikunjungi gitu. Benar. Nah kalau Linda sendiri sering mengunjungi perpustakaan yang ada di Sumatera Selatan ataupun juga toko buku ya, selain dari toko buku yang besar itu, sering nggak mencari literasi lain di toko buku lain? Iya, kalau sering nggak ke perpustakaan itu sering. Ada perpustakaan daerah kita yang di Demang, ada juga perpustakaan Unsri ya. Unsri itu udah upgrade, sekarang tuh udah cantik banget estetik library-nya. Jadi that's why kenapa banyak orang yang mau ke sana, nyaman tempatnya Kak. Di mana kalau di Unsri? Di Indralaya. Ya. Kalau yang di sini nggak ada yang di Bukit? Bukit nggak ada. Adanya buku-buku yang memang khusus untuk fakultas-fakultas tertentu. Iya, per fakultas. Iya. Berarti kalau yang di Indralaya itu sudah transformasi mungkin ya? Semua jenis buku ada. Buku kuliah, buku self improvement, buku novel gitu-gitu ada. Sudah kita OTW Layo Cak mana? Boleh, apa-apa. 45 menit juga cepet nyampe. Iya benar. Jadi kalau untuk ke toko buku lain juga sering ya berarti? Kalau ke toko buku aku sering belinya online. Online. Iya, tapi kalau mampir ke toko-toko buku offline ini sering ngeliat-liat aja. Iya, kalau belinya online. Nggak tahu feelingnya seneng check out aja. Berarti otomatis secara tidak langsung buku punya Celinda ini banyak nih nih. Boleh kita minjem? Boleh. Tapi kaget pemirsa kita pinjemnya sudah lewat Seko ini tetap bersama kami di Halo Palembang.
kasih pemirsa PAL TV, masih bersama kami di Halo Palembang dan kita udah terasa ini sudah di segmen kedua tapi masih dengan tema yang sama. Betul. Ada pemuda berprestasi Sumatera Selatan bersama buku Berbagi Mimpi. Nah, Berbagi Mimpi apakah itu? Tapi hari ini ada spesial lagi tuh, sudah kehadiran untuk narasumber yang kedua. Ya, sudah ada di studio. Ini ada Mbak Sarah Wazir selaku aktivis dan juga social planner. Selamat pagi Mbak Sarah. Pagi, terima kasih undangannya. Cantik ya. Minder lah Cece Ama. Pikir tadi sama Sindul tadi. Jadi kita sudah kedatangan narasumber baru nih Cek Edi ya, tapi masih terkait dengan hal yang sama dari Linda sendiri tadi. Betul. Membaca buku Berbagi Mimpi. Nah, kalau dari Linda nih selaku presiden buku-buku Linda ini, hubungannya ke Mbak Sarah selaku social planner dan juga aktif ini sering bekerja sama kah atau gimana tuh terikatannya? Oh iya, jujur kita tuh baru ketemu hari ini. Oh ya, baru ketemu hari ini. Sama-sama aktivis buku. Jadi aku kebetulan kalau misalnya aktivis, jadi banyak yang aku campaignkan itu sebenarnya dari dulu. Dari umur 18 tahun itu dulu suka ikut Women March. Jadi memang hak-hak perempuan, terus juga gender equality, terus juga apa namanya tuh bantu teman-teman kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi memang dari dulu sebenarnya udah bergerak di aktif gitu ya di berbagai campaign, termasuk salah satunya juga ke pendidikan. Nah, terutama pendidikan anak-anak. Nah, kebetulan saat ini aku juga sedang membantu teman yang di daerah Papua Barat di Biak. Jadi beliau ini bikin sekolah gratis untuk teman-teman di daerah Papua Barat dan kebetulan butuh bantuan dari kita semua gitu. Karena kemarin tempat mereka bocor, atapnya bocor, hujan. Jadi akhirnya buku-buku itu rusak, banyak yang rusak. Dan selama ini kan memang bantuannya itu kan memang dari kita gitu kan, dari teman-teman. Makanya kemarin aku open donasi dan kayaknya ketemu sama Linda ini bagus. Jadi kan kita bisa sama-sama open donasi buat buku-buku buat dikirimin ke teman-teman kita di Papua. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Sarah Dewe selaku aktivis ini lebih menekankan ke apa sih kalau untuk buku ini Dewe, minat baca ini? Kalau minat baca tuh harus ya. Karena sekarang itu kan kita tuh kan kalau kita banyak baca tuh kan otomatis ilmu kita lebih banyak, literasi kita bertambah gitu kan. Terus juga jadi lebih pinter pertama, karena kan udah ada pepatah bilang katanya buku itu jendela dunia. Jadi kalau kita malas baca buku, pasti banyak hal yang kita tuh banyak nggak tahu gitu. Terus juga kayak sekarang juga udah banyak yang kayak PDF gitu kan, banyak buku-buku yang memang susah didapatkan, tapi kan digital sudah bisa gitu kan. Jadi sebenarnya mengambil atau mencari informasi itu tuh udah nggak sulit sekarang. Dan memang kayaknya harus mulai dari anak-anak tuh juga dibiasakan juga dari digital, mereka tuh kita arahkan untuk cari yang penting-penting aja, jangan cuma main doang gitu. Tapi kalau Mbak Sarah sendiri sehari-harinya bergerak atau kerja di bidang apa sih? Jadi kalau aku ini sebenarnya bareng sama beberapa pemerintah di kabupaten juga. Terus juga kalau untuk kegiatan sehari-hari memang aku ada usaha juga, kayak sekarang lagi mulai bikin usaha sabun. Dan itu produksi sendiri, itu bareng sama tanteku yang produksi. Jadi kita jualan sabun ini kerjasama dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia sama Himpunan Perempuan HKTI, Perempuan Pertani HKTI. Jadi sabun yang kita jualan ini untungnya dibagi dua untuk teman-teman disabilitas dan juga Pertani HKTI. Oke, berarti memang masih ya jadi terkait dengan sosial yang dilakukan oleh Mbak Sarah. Betul. Nah, Mbak Sarah, kalau untuk tantangan atau hambatan yang paling menonjolnya sih kalau dilihat dari untuk minat baca buku ini apa sih Mbak, kalau dari Mbak Sarah dilihat? Karena sekarang mungkin banyak teman-teman yang males baca buku itu karena sudah terlena sama gadget, hal-hal lain kayak game segala macam gitu kan. Jadi minat bacanya itu tidak tumbuh gitu. Jadi sebenarnya lebih baiknya tuh mungkin kayak aku Linda ya, tugasnya tuh gimana caranya bikin teman-teman ini, karena yang seumuran aku pun sekarang yang sudah tidak muda lagi ini pun kadang-kadang kita masih males gitu buat buat baca gitu loh. Jadi kayaknya memang harus dari adik-adik kita yang kecil-kecil yang ditumbuhkan gitu minat bacanya, karena jadinya juga itu kan jadi contoh juga buat yang tua-tua, karena kalau misalnya kita mau ceramahin atau ngajarin ke yang seumuran kita atau yang tua-tua, minimal kita sudah baca buku duluan. Betul. Minat baca tuh jangan
bukan buat anak-anak doang, tapi orang tua juga. Tapi kalau misalnya kita dari kita mulai dari kayak aktivis kayak Linda gitu kan, aktivis buku kayak Linda, dari anak-anak ditumbuhkan minat bacanya, akhirnya yang tua-tua ini kan bakal jadi malu ya kalau budak kecil kok lebih pinter dari kita ya. Bener kan? Yang sudah dewasa atau tua ini tidak pinter-pinter. Bener, jadi harus baca apa baik informasi di mana itu harus dibaca. Kalau misalnya kita nih lagi kemana, ke mall atau kemana, terus ada informasi gitu kan, tidak boleh lewat sini, ini tanggonya rusak. Kalau kita tidak biasa ke diri kita untuk baca dulu, terjebaklah kamu dalam tanggo itu ibaratnya gitu kan. Nah itu sama kayak ibaratnya ada kita mengudayakan membaca terlebih dahulu. Iya, jadi baca dulu, karena kan kalau misalnya kita banyak membaca itu kan informasi, diksi-diksi, literasi itu tuh kan pasti beda kan cara kita bicara kok sama orang, kata-kata yang kita pakai untuk bikin sesuatu juga pasti akan berbeda. Iya, sangat berpengaruh. Iya, karena lebih kaya jadinya kan literasinya. Kita ke Linda lagi. Boleh, Linda. Dari seperti yang sudah Mbak Sarah bilang tadi, ada buku-buku yang ingin disumbangkan ke Papua ya, ke timurnya Indonesia. Itu dari sumbangan kah atau gimana? Dari Linda sendiri mengumpulkan akan mendonasikan ke teman-teman di sana? Oke, kalau dari buku-buku Linda itu ada social service-nya juga, dan itu dilakukan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya? Iya, kita operkan 3 bulan sekali. Jadi satu batch itu sekali kita pengabdian yang kayak tadi social service atau ngasih sesuatu ke orang-orang. Dan biasanya kami itu ke panti. Nah mungkin kalau sekarang kan urgentnya yang di Papua, kebetulan ketemu sekarang ya. Ya, jadi mungkin nanti open donasi yang di batch ini, batch 4 itu kita akan salurkan ke Papua. Biasanya kami open donasi itu kerjasama dengan company atau kami juga ke Kambang Iwa untuk open donasi. Open donasi bebas ya? Iya, kayak gitu. Sama digital juga, open donasi digital. Jadi bukan hanya buku, tetapi juga kalau memang berbentuk uang itu juga bisa. Bisa. Kalau kayak gini kan ke Papua agak jauh ya. Kalau dikirim dari sini berarti harusnya uang. Berbentuk uang. Sebenarnya kalau aku sendiri juga udah bikin di Instagram kan, kayak yang mau donasi silakan. Nggak harus berbentuk uang, berbentuk buku, baju-baju layak pakai pun oke gitu. Karena kalau kita tetap cari donasi uang paling ya itu tadi untuk ongkir segala macam. Cuman aku tetap coba buat sekarang ini aku lagi komunikasi, temanku juga di Papua lagi komunikasi sama teman-teman Angkatan Udara untuk gimana caranya ini kalau bisa apa yang sudah disumbangkan oleh teman-teman ini dibawa ke Papua tuh didistribusikan. Didistribusikan oleh Angkatan Udara. Jadi kan lebih enak. Jadi kalau banyak kan lebih enak gitu bawanya. Kalau kita pakai kargo kan lumayan ya, ya kan? Jadi memang bekerja sama di berbagai sektor ya, Cik Edi ya, dari Angkatan Udaranya, dari kaitannya lah juga, betul. Iya, harus menekan harga ya. Harus, karena gini, menurut aku pemerintah harus tetap turun tangan lah ya. Karena sedih loh kalau misalnya di suatu daerah yang kita lihat sebenarnya punya potensi yang sangat kaya, tapi masih kesulitan, ya kan? Tidak diberikan, maksudnya tidak diberikan kesempatan untuk digali potensinya, tidak diberikan kesempatan, apalagi ini pendidikan ya, anak-anak mudanya, adik-adik di sana gitu, yang nggak mendapatkan pendidikan formal. Kalau misalnya nggak ada tempat gratis, baca buku gratis atau pondok belajar gratis ini tambah susah dong mereka menggali informasi, mendapatkan ilmu gitu loh. Sedangkan masa depan suatu bangsa itu kan dari anak-anak mudanya. Iya, masa depan suatu bangsa juga bukan tugas satu orang, bukan cuma masa anak muda, tapi juga seluruh stakeholder. Nah ini gimana nih Celinda kalau untuk strategi supaya ada timbul minat baca bagi anak-anak? Karena kan memang kalau untuk minat baca anak-anak ini kan tidak langsung baca kita sodor ke, masih ada kaitan sama keluarga, termasuk orang tua. Nah, ini mana Celinda tantangannya nih? Kalau dari kami, apa yang kami lakukan di buku-buku Linda, itu sebenarnya kami kelola dulu role modelnya, role model atau agent of change-nya, dan di sini adalah pemuda. That's why kenapa kami menghimpun anak-anak muda 16 sampai 30 tahun. Karena dimulai dari sini, maka dia akan menyebarkan at least ke keluarganya, ke orang tuanya atau ke adiknya. Ini kan ada sebaran yang secara tidak langsung memang bukan kita yang nganu, tapi dia bisa menularkan itu ke orang terdekatnya. Dimulai dari orang-orang role model ini, pemuda ini. Iya, karena memang kalau usia 16 sampai 30 itu termasuk usia-usia produktif lah ya. Betul. Yang rasa penasaran itu lebih tinggi. Yang ambisinya lewat. Lalu ya, aku dia ada informasi gitu. Itu, Cek. Karena memang membaca itu kan tidak hanya membatas usia kan, karena kita juga bisa memulainya pun dari umur yang segini pun juga kita bisa. Juga
merefleksikannya pun ke orang-orang sekitar juga bisa. Apalagi Cak ini sama Cik Amal kan sudah ada anak kecil. Dan kadang untuk nak memulai untuk supaya dia hobi baca itu sebenarnya apa sih yang dilakukan? Lah punya anak, Cek? Rayu be kami ini Cecak 17. Hendak kawin. Kayaknya kalau itu tuh gimana itu Mbak Sarah? Kayaknya itu tuh kan sudah ada. Sekarang kan sudah banyak sekolah kayak preschool yang ngelatih sensori, yang langsung dari umur 2 tahun aja sekarang anak-anak udah bisa. Biasakan ya? Iya, udah bisa ABCD, sudah bisa tahu ini, sudah tahu itu. Karena aku punya ponakan kan, belum punya anak. Kalau ini sun. Amin. Jadi kan aku sama ponakan-ponakan aku itu luar biasa. Anak-anak zaman sekarang itu menurut aku malah pinter-pinternya luar biasa. Umur 3 tahun mereka sudah bisa nyanyi itu fasih ibaratnya gitu. Sudah bisa tahu ini apa. Jadi ingatannya tuh lengket ya. Lengket. Memang kan di golden age kan 1 sampai 5 tahun gitu. Tapi ya itu tadi sensorinya dilatih. Makanya ada sekolah-sekolah yang untuk preschool itu kan dari baca tulis. Harus dibiasakan bacakan dongeng. Kalau aku ponakan-ponakan tuh kadang-kadang memang kita perlu juga ya pengalihan mereka kayak sekarang tuh kan gadget apa Cocomelon segala macam. Tapi mulai dibiasakan dengan kayak dibacain dongeng, diliatin ini ada buku gambar-gambar yang buat anak kecil. Jadi merekanya intunya tuh ketika lagi renyeng atau gimana tuh intunya tuh ke buku. Bukannya nyari Cocomelon aja gitu. Karena susah kalau dan habit itu diciptakan dari lingkungan keluarga yang pertama. Yaitu sosok role modelnya adalah orang tua. That's why orang tua itu harus cerdas tanggap untuk ngasih pendidikan yang baik ke anaknya. Entah itu pendidikan yang dari dia langsung atau kalau orang tuanya sibuk, contoh Cek Amal dan Cek Edi yang kerja terus sampai malam ya. Kerja malaria. Nah, itu perlu, kita kan sekarang udah ada tempat-tempat les yang bahkan anak-anak kecil yang bisa dititipkan, itu penting banget sebenarnya. Daycare ya. Betul. Itu sudah harus jadi konsen kita sekarang juga. Tempat-tempat itu hadir, eksis karena memang ingin ngebantu orang tua yang tidak bisa menjaga anaknya. Iya. Jadi orang tua kalau sibuk cari kerja, cari uang, anaknya dititipin kan nyari uang untuk anaknya juga. Iya. Walaupun nggak diajarin langsung sama orang tua, tapi diajarin oleh orang lain. Tetap ada pendidikan itu. Jadi banyak cara lah ya supaya untuk menumbuhkan minat baca untuk anak-anak. Karena memang kalau minat baca ini kan memang harus tumbuh dari kecil dulu sejak kecil. Dari kecil. Sampai dewasa dari kebiasaan gitu. Nah kalau untuk membangun budaya literasi yang kuat di komunitas dari Buku Linda ini apa, Mbak? Kalau membangun budaya membaca ya, itu kami paksa juga. Jadi ada review buku, setiap pertemuan itu satu orang membawa satu buku. Wajib itu ya? Iya wajib. Jadi kami menormalisasikan bawa buku kemana-mana. Nah nanti direview oleh orang-orang tersebut. Kan yang datang tuh 50-an, mungkin nggak semuanya mereview, tapi kami akan tembak. Jadi semua orang sudah membaca buku itu, dia hadir untuk mereview. Iya, harus siap semuanya. Itu langsung tunjuk, Mbak ya? Iya. Ya, secara dadakan, mungkin ada yang voluntary mau resign, mau menceritakan apa yang dia baca, itu juga bisa. Jadi bisa ya dari sebenarnya ini harus dibiasain karena kalau di luar negeri itu kenapa negara lain lebih maju ya? Kebanyakan lebih maju daripada kita. Kalau di luar negeri itu mereka misalnya kayak penggemar Harry Potter. Mereka kan bikin perkumpulan setiap minggu. Oke, kita hari ini kita baca buku apa nih Harry Potter yang 1 atau yang 2. Akhirnya direview sama kayak yang Linda tadi. Review langsung. Direview, diceritakan apa yang kalian baca gitu. Atau misalnya penggemar novel Jane Austen. Mereka nanti kumpul review novel yang mereka baca kayak gitu. Dan itu tuh kalau di sana sudah kayak kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari sudah ada komunitasnya sudah lama, kebiasaan sudah gitu. Di review itu memang sudah di list ya, maksudku ya sudah selesai gitu, atau ada kelanjutan lagi? Iya sudah di list, jadi ini udah selesai nih, jadi oke, nanti ada lagi gitu, beda lagi kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak bosen juga kan gitu, baca bukunya nggak bosen gitu. Karena memang setiap buku kan ada kisahnya masing-masing yang harus dipetik Cedi, dan kita juga menangkapnya pun berbeda-beda. Jadi siapa tahu cerita dari orang itu bisa perspektifnya beda-beda juga gitu. Yang mereview perspektifnya jadinya beda-beda juga. Kita membaca buku itu juga. Tambah seru. Mana kalau kita pindah ke luar negeri, boleh. Bahasa Inggris di bukan, justru malah sekarang benar kayak kata Linda, harusnya kalau orang luar bisa kenapa kita tidak? Iya. Gitu loh. Jadi dibiasain kayak kita di Palembang ini nih jangan kalah dengan yang di ibu kota atau gimana. Di Palembang nih juga harus keren loh. Kita nih anak-anak muda Palembang tuh harus
keren gitu, jangan sampai ketinggalan. Mungkin kalau di Jakarta aku belum pernah dengar ya, maksudnya komunitas yang kayak kata Linda tadi yang kita punya komunitas, kita mau review buku setiap minggu atau seminggu 2 kali atau gimana. Dan Palembang udah ada ya ternyata. Dan aku denger ini di Palembang, aku seneng banget. Seneng nian, ada loh yang kayak gini, harus ada yang kayak gini memang kayak gitu. Itulah makanya memulainya dengan membaca tadi Ci Amal ya. Pemirsa kita ada yang iklan dulu. Baik. Kita sambung ke Sudah Yang Suka Ini, tetap bersama kami di Halo Palembang. Bukan pemirsa, masih di Halo Palembang dan tentunya masih berewang sama Mang Ci Edi dan juga ada Ci Amal di pagi hari ini, dan tentunya masih bersama dua narasumber kita, ada Cek Linda dan juga Mbak Sarah. Cek Linda, udah Cek Linda. Cece. Lagi baca sudah ya. Cece Linda. Okay. Tadi kita sudah ngobrol tentang masalah buku ya, Cek Edi, yang pasti memang benar-benar kita gencarkan lagi. Budaya membaca, budaya literasi dari anak-anak kita, teman-teman kita, karena membaca itu bukan terpatok hanya sekedar umur ya, Cek Edi. Mulai dari sekarang pun kita juga sudah bisa merefleksikan ataupun juga kayak meracuni ya teman-teman kita. Ayo baca yuk gitu. Wajib semua. Walaupun nggak pegang buku fisik, sekarang pun juga kita ada buku-buku digital yang sudah dikeluarkan dari penerbit pun juga ada kan sekarang gitu. Nah, Mbak Sarah, kalau tadi kan kegiatan rencananya mau apa tadi untuk donasi ke Papua lah ya, untuk buku-buku. Nah, jadi ini lebih ke untuk yang buku-buku anak-anak atau dewasa? Semuanya. Jadi temanku itu Kak Yoel Swabra, Kakak Jo namanya. Dia di sana itu bikin rumah belajar itu bukan cuma untuk anak SD doang atau anak TK doang, enggak. Jadi dari semua tingkat SD, SMP, SMA semuanya ada. Bahkan alhamdulillahnya tuh dari tahun 2019 sampai sekarang itu berdiri, sudah banyak teman-teman juga yang sekarang jadi tentara, yang udah jadi maksudnya sudah menggapai mimpinya gitu kan, untuk nantinya semoga aja bisa bantu adik-adik yang lain juga di Biak gitu. Jadi rumah belajar Kakak Jo ini sudah banyak kasih manfaat banyak lah sebenarnya. Sudah kasih banyak manfaat baik lah untuk teman-teman dia di situ. Adik-adik di Biak situ. Cuma memang sekarang lagi butuh kita untuk bantu dia kayak gitu. Berarti untuk pemilihan buku, judul buku ini bebas berarti ya? Bebas. Untuk ke Papua ini. Karena memang yang membutuhkannya juga teman-teman bukan hanya buku sekolah ya, Cik. Kalau memang mereka membutuhkan buku-buku cerita atau juga dongeng-dongeng seperti itu yang melihatkan visual-visual ya, tulisan-tulisan yang ada gambar-gambarnya, itu pun juga bisa mendonasikan. Nah, kalau memang pemirsa di rumah pengen mendonasikan uang tadi, atau juga buku, itu kita hubunginya di mana nih? Langsung aja ke, kalau mau donasi buku atau gimana bisa ke Linda, karena sekarang aku tadi udah ngobrol sama Linda juga untuk bantu aku kumpulin donasi. Terus bisa juga ke Instagram aku, itu bisa langsung DMs, pasti aku bakal buka DMs-nya. Dan aku bakal langsung kasih nomor yang bisa dihubungi di situ untuk memberikan donasi segala macam. Jadi kalau yang belum tahu, Instagramnya @sarahwazir. Langsung Instagram pribadi yang ditujukan untuk mend-DM ataupun message ya, personal message dari Mbak Sarah sendiri. Karena memang ini memang harus kita salurkan, Edi. Harus, wajib. Niat baik harus juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang kita harus menyalurkan dan menjembatani pemirsa nih. Pengen menyumbangkan, cuma nggak tahu nih kemana. Karena gini, sesulit-sulitnya kita di Sumatera Selatan ini, kebetulan aku kemarin kan punya banyak kesempatan buat keliling Sumsel. Jadi sampai Air Sugihan, sampai Simpang Tigo. Didatangi ya. Itu campaign apa tuh? Jadi waktu itu kebetulan juga kan aku juru bicaranya Bapak Prabowo Gibran kemarin. Jadi kita memang banyak ke pelosok-pelosok untuk selain kita mengkampanyekan Bapak Prabowo Gibran, kita juga ini lihat apa kebutuhan masyarakat di situ. Secara tidak langsung juga kita tahu ya. Jadi dan kebetulan aku kan memang concern ya sama mereka sekolah enggak. Mereka kesulitannya apa untuk anak-anak dan terutama anak-anak muda perempuan. Karena aku tuh sedih kalau misalnya kayak waktu itu di salah satu daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, mereka cerita, aku tanyakan gimana sekolah kelas berapa segala macam. Mereka udah kelas 3 SMA, terus ada yang cerita, aku tanya, abis ini mau kemana? Apa rencananya?
kita sih pengennya kuliah, Kak. Banyak yang masih pengen belajar, banyak yang masih pengen kuliah gitu loh. Cuman kepentok ekonomi akhirnya banyak kendala lah ya. Nikah di usia muda, tuntutan keluarga ya pasti. Terus harus kerja dulu baru bisa kuliah, ya it's okay, tapi yang penting tercapai gitu kan. Karena kan sekarang nih kadang-kadang udah keenakan kerja lupa kuliah. Terus juga kayak karena ekonomi akhirnya harus menikah, sedangkan usianya masih muda. Jadi alangkah baiknya gitu kan kita memperbanyak teman-teman, terutama anak-anak muda perempuan. Kalau aku tuh kalau lihat adik-adik muda perempuan yang punya semangat tinggi tuh rasanya kayak, ayo dek pasti bisa gitu loh. Jadi jangan, ya itu hak masing-masing ya. Tapi kalau misalnya aku nggak mau ada alasan karena ekonomi nggak bisa sekolah tinggi tuh kayak zaman sekarang gitu ya. Jadi aku nggak mau ada alasan itu. Makanya kemarin setelah keliling di beberapa pelosok Sumsel, ternyata kita tuh masih beruntung loh, karena alhamdulillah Pemda kita, Pemkab, Pemkot kita juga di sini tuh mereka walaupun gimana pun mendukung. Mereka mendukung, mereka mau memfasilitasi, mereka masih mau ibarat tuh ngurusin gitu loh. Tapi kan beda dengan daerah lain. Baik Mbak Sarah, mungkin di penghujung acara kita mungkin dari Mbak Sarah selaku aktivis nih ya, boleh kita minta himbauannya atau harapan deh ke depan tentang masalah literasi dan pendidikannya. Jadi ke depannya kalau aku sih berharap makin banyak teman-teman yang ingin memperkaya literasi untuk dirinya sendiri dulu, nggak usah untuk orang banyak, tapi untuk diri sendiri dulu gitu loh. Banyakin baca buku, terus juga mulai punya mimpi yang besar, karena kadang-kadang tuh kita tuh yang bikin kita nggak sukses itu karena hidupnya muluk-muluk aja gitu. Jadi harus punya mimpi yang besar, harus berani, harus mau jadi sesuatu, karena ketika kamu jadi sesuatu, ketika kamu menjadi orang yang besar, pasti kamu punya manfaat buat orang banyak, dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Baik. Kita juga minta himbauan ataupun juga harapan nih dari Linda sendiri terkait dengan apa yang ingin dilakukan dan juga apa yang sudah dilakukan. Iya, siap. Aku akan menutup ini dengan sebuah quote. Wah, cakep. Belum. John said, "A ship in harbor is safe, but it's not what ships are built for." Jadi kapal di pelabuhan itu aman, tapi itu bukan tujuan dibuatnya kapal. Kita harus berlayar, kita harus menghadapi badai itu, kita harus menghadapi ombak-ombak itu bareng-bareng. Jadi masa muda itu jangan santai-santai aja. Your youth doesn't come for twice. Masa muda kita tuh nggak datang 2 kali. Jadi buatlah impact itu di masa sekarang untuk masa tua yang lebih bahagia. Baik. Terima kasih. Banyak sekali advice ataupun saran-saran sekiranya yang memberikan pemirsa informasi dan juga ada inspirasi mungkin di dalam Halo Palembang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Sarah dan juga Celila yang sudah memberikan kita pengetahuan lagi ya. Ternyata memang kita harus membuka diri dari literasi-literasi yang ada sekarang, jangan kita tinggalkan, karena memang sesuai dengan tantangan di zaman sekarang pun kita sudah agak kurang melirik lagi. Nah itu mulailah kita menumbuhkan kembali minat baca itu sendiri. Terutama untuk anak-anak lah ya. Baik, yang pasti terima kasih untuk pemirsa Pal TV yang sudah nyaksikan kita selama sejam ke belakang, dan semoga dari obrolan ini banyak bermanfaat. Dan yang pasti terus saksi ke Halo Palembang setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Minggu cuma di Pal TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Cik Edi dan aku Cik Amal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Makasih sekali lagi. Thank you, Cik Edi, Cik Amal. Tahan dulu ya. Iya. Acara ini dipersembahkan oleh